Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini oleh pimpinan dan penyertaan Tuhan membawa kita ada. Terlebih kita ada di akhir bulan Mei dan tanggal 1 hari Senin besok kita akan memasuki bulan Juni, pertengahan tahun 2020. Dan ya, dari setengah tahun yang kita lewati, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ucap syukur atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Secara khusus Tuhan, pada bulan ini, bulan Mei, kami boleh ada di penghujung bulan Mei dan akan memasuki bulan Juni. 1 bulan lamanya Tuhan sudah tolong, peliharakan, Tuhan sertai. Dan hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji muliakan Tuhan. Terlebih tiba saatnya kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan tolong supaya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, pengharapan bagi kami semua Tuhan. Karena itu berikanlah hikmat-Mu kepada kami, pewahyuan, pemahaman yang benar dari Allah Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman Tuhan, terlebih-lebih dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Waktu selanjutnya kami serah ke dalam tangan Tuhan sampai selesainya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Ayub pasalnya yang ke-29 ya. Ayat ini cukup panjang, tapi kita tidak akan baca semua. Saya hanya mau membacanya di dalam ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-11. Ayub pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian, maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batuku mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat penduduk di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan, dan suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Demikian firman Tuhan, kiranya berkatilah kita yang senantiasa membaca dan merenungkannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya hari ini sampai pada hari ini ya kurang lebih 3 bulan kita ada mengalami yang namanya pandemik, atau oleh karena virus kita semua ada di rumah. Dan tentunya ini menjadi satu pelajaran besar bagi kita, menjadi satu perenungan bagi kita di dalam kehidupan kita, bahwa siapa yang pernah berpikir bahwa akan terjadi seperti ini. Tidak ada orang yang memprediksi situasi ini yang sedang kita alami hari ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun di sisi yang lain kita selalu percaya bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat sedikit mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, ya saya pikir tidak sebanding dengan apa yang kita alami hari ini. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-30, satu kesulitan dan penderitaan yang luar biasa.
Dikatakan begini ayat pasal Ayub 30 ayat yang ke-16 mulai dikatakan, oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, goyaklah pakaianku dan mengelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah mengempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Inilah situasi Ayub yang pada saat dia mengalami, Tuhan izinkan dia mengalami kesakitan, penderitaan secara fisik, tetapi juga dia menderita oleh karena tinggalkan dan seluruh hartanya hilang. Itu satu kehidupan yang sangat luar biasa. Saya pikir sekali lagi ini hal yang tidak sebanding dengan apa yang kita alami hari ini. Ayub jauh lebih hancur. Itu sebabnya ayat 16 dikatakan, oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Ini rasa sakit, rasa penderitaan yang luar biasa dialami oleh Ayub. Dan sekali lagi bahwa kalau dibandingkan dengan kesulitan yang kita alami hari ini, tentunya secara khusus kita di dalam persekutuan kita di Gideon Ministry tidaklah sebanding. Oleh karena itu, ya sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Nah, di dalam pembacaan kita tadi dalam Ayub pasal yang ke-29, kita akan melihat beberapa hal bagaimana Ayub menghadapi situasi itu. Bagaimana Ayub ketika dia dalam kesulitan dan penderitaan yang besar itu. Ini akan menjadi pokok renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwa siapa yang memprediksi situasi ini akan terjadi? Siapa yang memprediksi bahwa corona itu akan betul-betul membuat satu kesulitan dan ketakutan bagi banyak orang, bagi setiap kita, siapapun dia. Akan tetapi sebelum itu terjadi, apa yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan? Dan inilah yang akan kita lihat di dalam kehidupan Daud. Bagaimana Daud menghadapi hari-harinya. Namun sebelum dia menghadapi itu, apa yang terjadi sebelumnya? Karena kita tahu, kalau kita membaca dan merenungkan atau menyelidiki tentang kitab Ayub, kebanyakan kita membaca dan melihat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang hidup di dalam Tuhan. Dan ketika itu Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda dia, bahkan dia menghancurkan seluruh keluarganya, membunuh anak-anaknya. Tetapi kita tidak pernah tahu di sisi yang lain, jarang kita mendengar bahwa di sebelumnya itu Ayub itu seperti apa, saleh dalam bentuk apa. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini sekali kita akan melihat apa yang dialami oleh Ayub di dalam sepanjang kehidupannya, sehingga disebutkan dia adalah orang yang saleh di mata Tuhan. Ayub sebenarnya bukanlah orang Yahudi atau keturunan orang Israel. Ada orang mengatakan bahwa Ayub itu sezaman dengan Nuh. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, kita memperhatikan kalau memang dia sesaman dengan Nuh, ya secara logika tidak benar. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa yang selamat ketika air bah itu hanya Nuh dan keluar dan anak-anaknya, hanya 8 orang. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi tentang apa yang dituliskan oleh Ayub di dalam pasal yang ke-29 ini, ya sedikit informasi atau menjadi pelajaran pengetahuan bagi kita bahwa Ayub itu sezaman dengan siapa. Ada yang berkata bahwa dia sezaman dengan Nuh. Tetapi secara logika kita berpikir, ya kalau begitu berarti ada orang lain selamat selain Nuh pada masa itu. Itu berarti ya kemungkinan tidak benar. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Ayub itu adalah sesaman dengan Abraham.
Ya jelas kita dapat, kalau kita dapat menelusuri, ya tidak terlalu banyak yang bisa kita pelajari, tetapi ada orang-orang yang sedang mempelajari bahwa ternyata memang Ayub itu adalah sezaman Abraham. Walaupun dia bukan orang Israel, bukan keturunan dari Abraham, bukan keturunan orang Israel, tetapi dia sebenarnya adalah orang Arab. Ya, di masa lalu di tanah Uz itu kalau diteliti ternyata itu ada di sebelah timur Arab. Jadi Ayub itu adalah orang Arab yang dari sebelah timur. Dan ternyata bahwa zaman itu Allah sudah memilih orang, menempatkan orang sebagai orang-orang pilihan yang di luar orang Israel. Ya, secara realnya mau kita katakan bahwa Allah memilih semua orang, mengasihi semua orang siapapun itu, karena semua orang itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, ini sedikit pengetahuan bagi kita tentang Ayub. Nah, karena itu mari kita kembali kepada pembacaan kita. Kita akan melihat bagaimana apa yang dituliskan secara umum, atau kita akan melihat sedikit tentang Ayub di dalam pasal yang ke-29 ini. Ya, kita akan melihat Ayub bagaimana dia membangun pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Itu tema kita, membangun pondasi yang kuat. Pondasi itu akan menentukan kita apa yang akan kita alami selanjutnya, atau akan menentukan kita ketika kita menghadapi sesuatu di dalam hidup kita. Apakah kita kuat atau tidak? Tinggal bagaimana pondasinya, termasuk di dalam kehidupan kita secara rohani. Kalau kita secara teologis, secara pengenalan dengan Tuhan benar, maka kita bisa menghadapi banyak hal. Kita bisa melewati, itu pondasi yang dibangun, itu contohnya. Dan di dalam ini kita akan melihat Ayub bagaimana dia membangun pondasi yang kuat, sehingga ketika menghadapi masalah itu sungguh luar biasa, dia sangat kuat dan dia bisa melewati itu. Ada yang mengatakan bahwa masa kesulitan, masa penderitaan Ayub itu kurang lebih, ada yang mengatakan kurang lebih 6 bulan, ada juga yang mengatakan kurang lebih 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, kurang dari 1 tahun dalam penderitaan itu. Itu bisa kita bayangkan betapa menderitanya. Dan bisa dibuktikan bahwa ketika bertemu dengan ketiga temannya, bertemu dengan mereka, apa yang terjadi? Ketiga temannya bertemu dengan dia itu selama 7 hari mereka tidak berbicara dengan Ayub. Mereka hanya duduk diam menemani Ayub di dalam penderitaannya. Mereka tidak bisa berbicara apapun. Mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang terjadi dalam diri Ayub. Dan sekali lagi itu menunjukkan betapa besarnya, betapa menderitanya Ayub pada waktu itu. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang terjadi sebelumnya dan bagaimana Ayub bisa kuat menghadapi hal itu. Mari kita lihat. Ada beberapa bagian yang perlu kita pahami di dalam ayat ini. Yang pertama kita mau melihat di dalam Ayub pasal yang ke-28, ayat yang ke-24 sampai 28. Saya mau bacakan untuk kita. Karena ia memandang sampai ke ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit, ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan langit, ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika ia melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Pertama kita dapat melihat di sini dalam pasal yang ke-28 ayat yang 24 sampai 28 bahwa Allah yang dia sembah Ayub itu adalah Allah yang mengenal segala sesuatu, atau yang mengetahui segala sesuatu. Atau dengan kata lain bahwa Ayub memahami Allah dengan tiada batas. Ada ayat yang kita baca tadi, saya mau ulangi, bacakan untuk kita. Ayat yang ke-24, karena ia memandang sampai ke ujung bumi
dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Itulah Allah yang disembah, yang diimani oleh Ayub. Atau dengan kata lain bahwa Ayub memahami Allah itu dengan benar. Tidak ada yang lain selain Allah yang dia sembah, yang dia muliakan. Allah mengenal siapa yang menguasai dan yang mengendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu di kolong langit, termasuk kehidupan Ayub, Allah tahu. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita punya pemahaman seperti ini. Membangun pondasi yang kuat di dalam Tuhan, itulah dasarnya kita harus mengenal secara pribadi siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita muliakan, siapa Allah yang kita imani. Kalau kita masih merasa ragu-ragu, masih meragukan tentang Allah kita di dalam Kristus Yesus, maka kita perlu berdoa banyak supaya Tuhan memberikan pemahaman yang mendalam kita terhadap kita tentang Dia. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian, atau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi, dan kita mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh ada, dan Dia berdaulat, Dia berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Itulah pondasi yang pertama yang dimiliki oleh Ayub, yang dia bangun di dalam Tuhan sejak awal. Kenapa sejak awal? Karena kita dapat melihat, mari kita melompat ke pasalnya yang ke-29 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ada beberapa bagian di dalam ayat ini kalau kita dapat melihatnya tentang Ayub membangun pondasi di dalam Tuhan. Ayat 2 pasal 29 dikatakan, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Bahwa pengalaman yang dahulu dikatakan di situ bulan yang silam, bulan-bulan yang silam, masa-masa lalunya Ayub. Bagaimana Allah melindungi dia. Dalam masa ketika belum mengalami situasi yang sulit, Ayub sadar betul. Ketika dia belum mengalami, Tuhan izinkan dia masuk dalam penderitaan, Ayub sadar betul bahwa Allah yang melindungi dia. Dia katakan, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Itulah keyakinan, itulah iman Ayub kepada Tuhan, yang adalah pencipta dari segala sesuatu, yang mengetahui segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Ayat yang ketiga dikatakan, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Ayub tahu, Ayub sadar bahwa pada masa itu, pada masa sebelum dia masuk dalam penderitaan, karena Tuhanlah yang bersinar atasnya, Allah yang menerangi dia, Allah yang menuntun dia, Allah yang menuntun berjalan di dalam kegelapan. Kata, di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Itulah Ayub. Bagaimana dia mengerti betul tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tentang tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya, berjalan dalam gelap. Itu artinya bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak ada persoalan di dalam kegelapan, bukan sesuatu yang tidak ada masalah. Tetapi Ayub sadar bahwa Allah yang bersinar atasnya, atau terang yang dari Tuhan, yang akan menuntun dan menyertai dia dalam perjalanan itu. Penyertaan Tuhan. Yang berikutnya, kalau kita baca juga di dalam ayat itu, ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Yang berikutnya di dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana Ayub sungguh mengerti tentang Allah yang dia sembah.
Itu sebabnya dia katakan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ternyata Ayub membangun pondasi di dalam Tuhan itu bukan ketika ada masalah, dan bukan ketika dia masuk sebagai keluarga yang kaya raya pada masa itu. Dalam pasal 1 kalau kita membaca, katakan dia punya anak yang luar biasa, kekayaan, kambing, domba, dan hamba-hamba yang membantu dia. Itu luar biasa. Tetapi bukan pada zaman itu dia lalu dia bergaul dengan Tuhan. Ternyata sebelum itu, seperti ketika mengalami masa remajaku. Masa remaja itu berarti dia masih sangat muda. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa. Itu sebabnya juga kalau kita membaca di dalam pasal 1 bahwa ketika dalam membangun keluarga, memelihara anaknya, setiap saat membangun mezbah di hadapan Tuhan, dan dia katakan jangan-jangan anak-anakku sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan-jangan mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya setiap waktu, setiap saat dia datang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dia sudah terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan sejak masa remaja. Firman Tuhan berkata. Dan sampai ketika membangun keluarga, ayat yang kelima dikatakan, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku di sekelilingku, dari remaja sampai dia berkeluarga. Bagaimana dia bergaul karib dengan Tuhan, bagaimana dia berhubungan dekat dengan Tuhan. Itulah Ayub. Itulah pondasi yang dibangun oleh Ayub. Ayat yang ke-6 dikatakan, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ketika dia menikmati seluruh kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan, dia tetap berserah, bergaul karib dengan Tuhan. Dadi itu adalah bagian dari keju yang terbaik. Dadi itu adalah satu makanan yang terbaik pada masa itu. Pucuk dari sebuah keju yang disajikan, dan makanan itu adalah makanan atau dadi itu adalah disajikan untuk orang-orang yang tertentu, para pembesar-pembesar. Dan di dalam ayat ini dikatakan ketika langkah-langkahku bermandikan dadi. Itu artinya Ayub mengalami situasi masa yang luar biasa. Situasi yang sangat bahagia kalau boleh dikatakan seperti itu. Dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Gunung batu, apa yang menjadi gunung batu? Tuhan adalah gunung batunya, urapan pertolongan dari Tuhan. Minyak itu menunjukkan urapan yang dari Tuhan, menunjukkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus mengalir di dalam kehidupannya. Dan itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan lewat dia membangun atau bergaul karib dengan Tuhan. Ayat yang keempat tadi dikatakan ketika Allah bergaul karib dengan aku. Itulah cara hidup yang dibangun oleh Ayub. Bagaimana dia membangun satu dasar kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Ini menjadi bagian penting dalam kehidupan Ayub. Dan selanjutnya, apa yang menjadi pelajaran selain Ayub, bagaimana dia mengalami dan merasakan tentang hubungan dan perlindungan Tuhan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Ayub itu adalah orang yang sangat dihormati. Saya baca ayat yang ke-7. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Inilah kehidupan Ayub yang selanjutnya.
baik dia secara pribadi, keluarga, membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi ternyata dampak dari kehidupan Ayub di tengah-tengah masyarakat itu orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dihargai. Akibat daripada dia bergaul dan dekat dengan Tuhan, bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhan, maka dampaknya di tengah-tengah masyarakat sungguh nyata dan luar biasa. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat duduk di tengah-tengah lapang, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal berdiri, membesar, berhenti, berbicara. Orang muda mundur, orang-orang yang sudah lanjut umurnya tinggal berdiri jauh. Para pembesar berhenti berbicara ketika Ayub datang. Ini sama seperti seorang pembesar yang datang di tengah-tengah mereka. Datang dikatakan di pintu gerbang kota. Pintu gerbang itu menunjukkan tentang satu tempat di mana orang-orang zaman perjanjian lama dapat mengambil sebuah keputusan. Dan di dalam pintu gerbang itu menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting. Makanya di dalam perjanjian lama kalau kita baca tentang sama seperti ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka mencari pintu gerbang itu lalu dirobohkan. Itu berarti kalau sudah dikalahkan atau sudah dirobohkan pintu gerbang itu berarti mereka sudah bisa dikuasai. Kekuasaan ada di pintu gerbang, kedudukan ada di sana, keputusan ada di pintu gerbang. Dan ketika Ayub datang ke sana, orang-orang yang ada di sana tadinya berkumpul sungguh sangat menghargai Ayub. Itu kehormatan yang luar biasa didapatkan oleh Ayub pada masa sebelum dia masuk dalam penderitaan. Itu sesuatu yang sungguh-sungguh amat luar biasa. Bagian yang terakhir tadi katakan, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Dan itu bukan dibangun sehari, sehari atau sebulan atau hanya beberapa waktu, tetapi itu betul-betul dibangun dengan baik di dalam Tuhan oleh Ayub di dalam kehidupannya. Bagaimana mendapatkan penghormatan atau pengaruh atau dampak kehadiran Ayub di tengah-tengah orang-orang pada masa itu. Selain dia dihargai, selain dia dihormati, selain dia dijunjung, selain dia ditakuti, selain dia punya pengaruh yang luar biasa, Ayub juga mempunyai hati yang luar biasa terhadap orang lain. Dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana Ayub memperhatikan kehidupan orang lain. Dia hubungannya dengan Tuhan luar biasa dibangun dekat dengan Tuhan dan menikmati segala berkat Tuhan. Lalu dia dihargai. Tetapi tidak sampai di situ. Dia justru juga menghargai orang lain. Orang-orang miskin dia pedulikan, orang-orang buta dia pedulikan, janda dia pedulikan, orang-orang yang tidak bisa ditolong dia tolong, orang-orang yang tadinya perkaranya tidak ada yang mau menolong, Ayub terjun untuk menyelidiki orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam berperkara. Itulah Ayub. Itulah kehidupan Ayub. Dia dihormati tetapi juga menghargai dan menghormati orang lain. Dia memberi, dia memperhatikan apa yang dibutuhkan orang lain. Tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya mengatakan bahwa saya ini, apabila saya berjalan orang menghargai saya, tidak demikian. Tetapi betul nyata kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Dia begitu perhatian, dia begitu mengerti keadaan orang lain. Aku mendapat ucapan, itu doa orang terhadap dia. Bagaimana dia dihargai,
di dalam Tuhan. Ayat 13, aku mendapat ucapan berkat dari orang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Serban itu adalah tanda sebagai seorang imam yang diberikan atau dibuatkan Musa kepada Harun dan seluruh anak-anaknya. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan, tanda kebesaran dari seorang Ayub. Sehingga dia katakan, aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti. Jadi orang yang memakai jubah dan serban itu adalah orang-orang yang hidupnya di dalam kebenaran dan keadilan. Orang yang memperhatikan kebenaran, orang yang memperhatikan keadilan. Buktinya, ayat yang ke-15 dikatakan, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Sungguh Ayub punya perhatian bagi orang lain. Bukan orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang sangat miskin dia pedulikan. Dengan orang-orang seperti itu hadir di tengah-tengah mereka, Ayub memperhatikan. Dia sangat peduli tentang kehidupan mereka. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-21 dan 25, Ayub seorang yang dirindukan. Ayatnya yang ke-21 dan 25. Saya baca kepada kita sekalian. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tidak seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadakan mulutnya seperti menadakan hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan serimukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Ayub di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah penduduk di sekitarnya pada masa itu, adalah orang yang sangat dirindukan. Mengapa demikian? Dia karena seperti yang dari awal tadi kita dapat melihat bagaimana dia membangun dirinya di dalam Tuhan. Bagaimana dia bersekutu dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia mengerti betul bahwa Allah itu yang layak dipuji dan disembah. Mengerti betul bahwa Allah lah yang menjadi sumber dari segala hal yang dia miliki, dan dia bagikan kepada orang lain. Hasil daripada itu, dari apa yang dia bangun itu di dalam Tuhan, maka orang-orang merindukan kedatangannya di tengah-tengah masyarakat. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Ayub, ketika dia berbicara, orang tidak pernah membantah. Ketika dia menyampaikan sesuatu, semua diiyakan. Ketika dia memberikan nasihat, orang terus menantikan dia. Orang masih terus merindukan tentang apa yang dia mau sampaikan. Ayat yang ke-22, sehabis bicaraku, tidak ada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Itulah Ayub. Tentunya ini menjadi harapan juga bagi kita. Harapan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sama seperti Ayub. Bahwa setiap saat kehadiran kita dirindukan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai ketika kita hadir orang berkata, datang lagi si ini. Datang lagi itu, ngapain lagi dia ke sini? Bukan itu. Tetapi seharusnya ketika kita tidak hadir, orang akan berkata, waduh, sayangnya dia tidak datangnya. Kemana ya, kok lama nggak hadir bersama-sama dengan kita? Artinya ada kerinduan orang ketika kita tidak hadir. Itulah Ayub pada masa itu.
Dan ayat yang ke-24 dikatakan, aku tersenyum kepada mereka yang ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Ayub dirindukan, tetapi Ayub juga tidak dipengaruhi oleh situasi mereka. Ayub tidak ikut-ikutan ketika mereka dalam kesulitan, merasa sulit. Kalau orang berkata, waduh, bagaimana situasinya ini? Apa yang bisa kita lakukan? Betapa sulitnya. Jangan, bukan itu. Ayub tidak pernah berpikiran demikian. Ayub tidak berpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar mereka. Dikatakan, serih mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Itulah Ayub. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa bagian khususnya dalam pasal 29 ini menjadi renungan kita pada hari ini. Kita bisa baca lagi secara perlahan, secara pribadi masing-masing. Boleh Bapak Ibu buka nanti atau besok atau kapan. Teliti baik-baik tentang kehidupan Ayub jauh sebelumnya. Bapak Ibu boleh melihat dan membagikan kepada kita bagian-bagian yang penting tentang sebenarnya Ayub itu seperti apa sebelum dia masuk dalam penderitaan. Seperti apa dia mengalami hubungan dengan Tuhan atau menjalankan hubungannya dengan Tuhan. Boleh Bapak Ibu melihat catatan-catatan Ayub di dalam pasal ini tentang begitu luar biasanya Ayub membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu menjadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini juga menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Situasi yang tidak menentu kapan corona berhenti. Tetapi sekali lagi itu tidak akan mempengaruhi kita sama seperti tadi. Ayub tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitarnya. Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Kita tahu bahwa Allah kita dan Allahnya Ayub juga pada zaman itu Allah yang sama hari ini. Yang akan terus menuntun dan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Allah itu di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang sudah menyertai Ayub pada zaman itu. Dia sudah menerangi dalam perjalanan dalam kegelapan. Hari ini juga Allah yang sama yang akan menuntun kita, yang akan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini. Sampai kapan? Sekali lagi, sampai selama-lamanya. Sampai pada waktu dia datang kembali untuk kedua kalinya. Tinggal bagaimana kita membangun pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Pemahaman yang kuat di dalam Tuhan. Membangun hubungan yang kuat dengan sesama. Dan hasilnya itu akan nyata di kemudian hari. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita prediksi akan terjadi dalam kehidupan kita. Secara umum hari ini, siapa yang memprediksi corona terjadi? Kedepannya, mungkin ada hal-hal yang lain yang memang akan terjadi. Siapa yang bisa memprediksi? Tetapi sekali lagi, ketika kita membangun hubungan yang baik di dalam Tuhan, membangun dan meletakkan pondasi yang kuat secara benar dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi kita siap menghadapi semuanya itu. Sama seperti Ayub menghadapi dengan persoalan yang sedang terjadi dan hasilnya diberkati pada penghujung kehidupannya. Oleh Bapak Ibu membaca di akhir kehidupan Ayub, itu luar biasa, diberkati Tuhan 10 kali lipat. Hartanya ditambahkan, umurnya ditambahkan, anak-anaknya juga diberikan oleh Tuhan sebagai pengganti kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini. Sungguh Ayub menjadi inspirasi bagi kami bagaimana menjalani kehidupan. Dan ada banyak catatan-catatan harian yang ada di dalam kehidupan Ayub yang juga perlu kami bangun dalam diri kami sebagai pondasi untuk menghadapi situasi atau masalah atau apapun dalam hidup kami di masa-masa yang akan datang, bahkan saat ini sedang terjadi. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, ajarkan kami setiap waktu untuk berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan, karena kami datang berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.